Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Farades Mulia Ramadan dengan NIM 23089007. Ya, guna membuat video ini untuk melengkapi ulangan tengah semester dari mata kuliah pemanduan bakat dan olahraga, yaitu menyimpulkan dari kelompok pertama sampai kelompok minggu terakhir dalam bentuk PPT yang dibuat dalam bentuk resume. Baik, langsung saja masuk ke materi kelompok pertama, yaitu konsep tentang bakat dan olahraga. Olahraga merupakan salah satu bidang yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan, membangun karakter, dan serta mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Prestasi olahraga yang tinggi tidak hanya bergantung pada kerja keras dan latihan yang disiplin, tetapi juga pada proses awal dalam menemukan individu berbakat yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Bakat dalam olahraga dapat didefinisikan sebagai potensi alami seseorang dalam bidang tertentu yang memungkinkan mereka untuk berkembang menjadi atlet berprestasi. Bakat olahraga mencakup aspek fisik, keterampilan motorik, kemampuan psikologis, faktor genetik yang mendukung dalam suatu cabang olahraga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bakat olahraga, seperti faktor genetik. Faktor genetik ini terdiri dalam bentuk tubuh, tinggi badan, panjang lengan, dan faktor keturunan. Yang kedua, faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini terdiri dari kapasitas jantung, kecepatan reaksi, daya tahan tubuh menjadi penentu dalam keberhasilan. Yang ketiga yaitu ada faktor psikologis, seperti motivasi, fokus, dan kepercayaan diri sangat berpengaruh dalam perkembangan bakat olahraga. Yang keempat ada lingkungan dan pola latihan. Ketersediaan fasilitas dukungan keluarga dan metode pelatihan yang tepat dapat menentukan keberhasilan atlet. Selanjutnya ada solusi untuk meningkatkan pemanduan bakat olahraga. Untuk mengatasi tentang tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan, seperti meningkatkan kerjasama antar lembaga, penggunaan teknologi dan sport science, seperti pemanfaatan analisis data, biomekanik, dan sensor canggih dapat meningkatkan efektivitas dalam seleksi bakat. Yang C yaitu pelatihan dan tenaga ahli. Peningkatan kompetisi tenaga kepelatihan melalui pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan. Yang D, peningkatan fasilitas olahraga. Pemerintah dan sektor swasta perlu berinvestasi dalam infrastruktur olahraga untuk mendukung program pemanduan bakat. Yang terakhir yaitu ada edukasi dan kesadaran masyarakat, seperti sosialisasi pentingnya olahraga sebagai jalur karir bagi anak-anak berbakat harus digencarkan agar mendapat dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya pada materi kelompok 2 yaitu peran dan fungsi pemanduan bakat olahraga. Pemanduan bakat olahraga sendiri merupakan suatu proses yang sistematis dan terencana untuk mengidentifikasi, pengembangan, dan memfasilitasi potensi individu dalam bidang olahraga. Proses ini melibatkan berbagai aspek, termasuk penilaian fisik, mental, dan emosional, yang bertujuan untuk menemukan cabang olahraga yang paling sesuai dengan karakteristik kemampuan individu. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan dari peran dan fungsi pemanduan bakat olahraga ini. Yang pertama ada definisi pemanduan bakat. Bakat merupakan kemampuan terpendam seorang yang dimiliki sejak lahir dan menjadi dasar kemampuan nyata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksudkan dengan bakat adalah dasar
kepandaian sifat dan pembawaan yang dibawa dari lahir seperti yang dikemukakan Saparinah yang dikutip Heru Suranto dalam Supriyatna 2017 menyatakan bahwa bakat adalah kemampuan untuk terbentuknya keahlian dan keberhasilan seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan Andi Suherno mengatakan bahwa bakat merupakan kemampuan atau kapasitas dari seseorang yang dibawa sejak lahir. Yang kedua ada peran dan fungsi pemanduan bakat olahraga. Pemanduan bakat olahraga sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi atlet muda. Proses ini melibatkan serangkaian evaluasi yang sistematis untuk menilai kemampuan fisik, mental, dan teknis calon atlet. Dengan menggunakan metode seperti tes fisik, observasi, dan analisis performa, pemandu bakat dapat menentukan bakat yang dimiliki individu serta kecocokannya dengan cabang olahraga tertentu. Sedangkan Adi Sasmita dan Syasifudin dalam DI PGP 2021 menyatakan bahwa bakat dan kemampuan olahraga yang sangat menonjol dalam satu bidang tertentu adalah mencerminkan bakat yang unggul dalam bidang tertentu. Selain itu, pemanduan bakat juga berfungsi untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada atlet muda untuk membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan mereka serta merancang program pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan mereka. Yang selanjutnya ada mengapa pemanduan bakat itu penting dalam olahraga. Pemanduan bakat dalam olahraga itu penting karena berfungsi sebagai proses identifikasi dalam seleksi untuk mencari calon-calon atlet muda yang dari kecil yang sudah memiliki bakat alamiah. Dengan adanya pemanduan bakat, pelatih dan pengembang olahraga dapat mengenali individu yang memiliki kemampuan khusus dalam cabang olahraga tertentu. Itu juga sangat penting dengan kebutuhan masing-masing atlet sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada. Dengan demikian, Afif UM 2017 menyatakan pemanduan bakat bertujuan untuk memprediksi dengan tingkat peluang sukses yang optimal dalam rangka mengikuti dan menyelesaikan program latihan dan mencapai prestasi puncak yang ditargetkan. Selain itu, bakat berkaitan dengan manusia sebagai suatu keutuhan. Selanjutnya ada materi dari kelompok 3 yaitu tahapan identifikasi bakat olahraga. Di dalam dunia olahraga, identifikasi bakat merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mengembangkan potensi individu. Proses ini tidak hanya melibatkan pengukuran fisik, tetapi juga aspek psikologis dan keterampilan teknis yang relevan dengan berbagai cabang olahraga. Dengan semakin meningkatnya kompetisi di berbagai level, baik amatir maupun profesional, penting bagi pelatih untuk mengembangkan olahraga untuk mengenali dan mengarahkan bakat sejak dini. Identifikasi bakat olahraga ini bertujuan untuk mengungkap potensi yang ada pada calon atlet yang berbakat agar dapat dipersiapkan untuk mencapai prestasi yang maksimal. Dengan melakukan ini yaitu ada juga prosesnya yang memiliki kemampuan khusus dapat diarahkan ke cabang olahraga yang paling sesuai, memungkinkan mereka untuk berkembang dalam lingkungan yang mendukung yang tentunya menjadi porsi bagi diri mereka sendiri.
Yang selanjutnya ada identifikasi bakat olahraga. Identifikasi bakat olahraga adalah suatu proses sistematis untuk menemukan, mengevaluasi, dan mengembangkan individu yang memiliki potensi unggul dalam bidang olahraga tertentu. Proses ini memiliki tujuan memastikan bahwa atlet yang memiliki karakteristik fisik, teknis, dan psikologis yang sesuai dengan suatu cabang olahraga dapat berkembang secara optimal dan mencapai prestasi tinggi. Identifikasi bakat bukan sekedar mengamati kemampuan atlet pada suatu waktu tertentu, tetapi melibatkan serangkaian pengukuran dan evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus. Hal ini memungkinkan para pelatih dan ilmuwan olahraga untuk menentukan apakah seorang individu memiliki potensi yang cukup untuk ditekuni dalam suatu cabang olahraga tertentu. Yang selanjutnya ada tahapan dalam proses identifikasi bakat olahraga. Yang pertama ada deteksi bakat. Tahap awal ini berfokus pada penemuan individu yang memiliki potensi dalam olahraga. Meskipun mereka mungkin belum terlibat secara aktif, deteksi bakat dapat dilakukan melalui pengamatan langsung, tes fisik, dasar, dan penilaian kemampuan motorik. Yang kedua ada identifikasi bakat. Setelah calon atlet terdeteksi, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kualitas dan potensi spesifik yang dimilikinya. Proses ini melibatkan evaluasi mendalam, termasuk tes antropometri, pengukuran tubuh, tes fisiologis, psikologis, dan keterampilan teknis yang relevan dengan cabang olahraga yang diminati. Yang ketiga ada pengembangan bakat. Pada tahap ini, seseorang yang telah diidentifikasi bakatnya diberikan program pelatihan terstruktur sesuai dengan kebutuhan mereka. Fasilitas penunjang dan lingkungan belajar yang kondusif disiapkan untuk mengoptimalkan potensi atlet sehingga mereka dapat mencapai prestasi maksimal di masa depan. Terakhir yang keempat ada seleksi bakat. Tahap ini melibatkan proses seleksi di mana atlet yang telah melalui fase pengembangan dievaluasi untuk menentukan kesiapan mereka bergabung dalam tim atau kompetisi tertentu. Yang materi selanjutnya ada mengevaluasi hasil identifikasi olahraga. Evaluasi hasil identifikasi olahraga ini terdiri dari pengukuran kinerja fisik dan keterampilan. Merupakan langkah pertama dalam evaluasi, yaitu evaluasi kinerja fisik dan keterampilan teknis atlet dilakukan melalui serangkaian tes yang mengukur aspek-aspek seperti kekuatan, kecepatan, daya tahan, kelincahan, dan keterampilan spesifik sesuai dengan cabang olahraga yang ditekuninya. Yang kedua ada analisis data antropometrik dan fisiologis. Data antropometrik sendiri terdiri dari seperti tinggi badan, berat badan, dan komposisi tubuh. Dan data fisiologis seperti VO2 max dan kapasitas anaerobik dievaluasi untuk memastikan bahwa atlet memiliki karakteristik fisik yang sesuai dengan tuntutan cabang olahraga tertentu. Yang ketiga ada evaluasi aspek psikologis dan mental. Aspek psikologis seperti motivasi, disiplin, ketahanan mental, dan kemampuan mengatasi tekanan dievaluasi melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Yang keempat ada monitoring perkembangan. Persiapan atlet dalam kompetisi lokal, regional, atau nasional digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai kemampuan bersaing dan penerapan keterampilan yang telah dilatih. Tahapan identifikasi bakat olahraga merupakan proses yang krusial dalam pengembangan atlet. Melalui identifikasi yang sistematis, potensi individu dapat dikenali dan diarahkan ke cabang olahraga yang paling sesuai. Proses ini tidak hanya membantu dalam menyusun program pelatihan yang efektif, tetapi juga meningkatkan kinerja atlet dengan memfokuskan pada kekuatan dan kelemahan mereka. Untuk materi kelompok 4 ada yang berjudul Sistem dan Metode Identifikasi Bakat Olahraga.
Yang selanjutnya ada materi dari kelompok 4 yaitu sistem dan metode identifikasi bakat olahraga. Waktu yang tepat untuk mengidentifikasi bakat olahraga seringkali menjadi perdebatan di kalangan pelatih dan ahli olahraga. Banyak yang berpendapat bahwa identifikasi harus dilakukan sejak usia dini, ketika anak-anak masih dalam tahap perkembangan fisik dan mental. Pada fase ini, mereka lebih terbuka untuk belajar dan beradaptasi dengan berbagai jenis olahraga. Namun, tantangan muncul ketika harus menentukan metode yang paling efektif untuk mengidentifikasi bakat. Mengingat setiap individu memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu, sistem yang komprehensif dan berbasis data sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik dan menghasilkan atlet yang berkualitas. Selanjutnya ada sistem dan metode identifikasi bakat olahraga. Menurut Mardella R. dan Aziz L. 2023, persoalan mendasar dalam keolahragaan Indonesia ini adalah tidak adanya jenjang pembinaan prestasi olahraga yang terstruktur dan berkelanjutan. Persoalan lainnya adalah belum adanya sistem identifikasi keberbakatan pada anak olahraga keadaan ini, menyebabkan potensi SDM Indonesia begitu banyak tidak tergali optimal, sehingga menyulitkan untuk mencapai prestasi olahraga maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk pengenalan sistem identifikasi bakat yang mulai diperkenalkan di Indonesia. Identifikasi bakat olahraga sendiri sangat penting karena dapat membantu menemukan potensi individu dalam bidang olahraga sejak dini. Dengan mengetahui bakat yang dimiliki, pelatih dan pengelola olahraga dapat merancang program pelatihan yang sesuai, sehingga atlet dapat berkembang secara optimal. Adapun waktu yang tepat untuk identifikasi bakat yang harus dikembangkan di beberapa negara. Meskipun metode yang dikembangkan berbeda-beda, tujuan mereka adalah sama, untuk menjaring bibit-bibit atlet berbakat yang diprediksi akan dapat bersaing dan berprestasi di masa yang akan datang. Lawrence dalam Survey MDKK 2020 memaparkan alasan pengembangan program identifikasi keberbakatan, bahwa identifikasi keterbakatan dirasakan oleh banyak pemerintah sebagai sarana untuk memanfaatkan bakat olahraga bangsa untuk membawa kesuksesan masa depan di arena internasional. Identifikasi bakat dilakukan secara tepat dan sistematis, tidak hanya membantu individu dalam mencapai prestasi maksimal, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan olahraga ditingkatkan lebih luas. Dengan memahami waktu yang tepat untuk melakukan identifikasi dan menerapkan metode yang sesuai, kita dapat memastikan bahwa bakat-bakat muda dapat terdeteksi dan dikembangkan dengan baik. Hal ini sangat penting untuk menciptakan generasi atlet yang tidak hanya kompetitif tetapi juga memiliki karakter dan disiplin yang tinggi.